seperti perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW yang masih berhenti di Bir Ali, baik itu penduduk atau mukimin atau pendatang seperti turis, seperti travel, seperti kita ini sekarang ini berhenti di Masjid Zulhulaifah. Nama masjidnya ini Zulhulaifah, tapi terkenalnya ke orang-orang jamaah lebih-lebih Indonesia ya, mayoritas Indonesia itu Bir Ali, Bir Ali, Bir Ali. Bir Ali itu adalah bi'run kalau makna mufradnya, kalimat persatuannya itu bermakna bi'run sumur, tapi disingkat Bir Ali. Ini seperti perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW yang masih berhenti di sana di Bir Ali, baik itu penduduk atau mukimin atau pendatang seperti turis, seperti travel, seperti kita ini sekarang ini berhenti di Masjid Zulhulaifah. Nama masjidnya ini Zulhulaifah, tapi terkenalnya ke orang-orang jamaah lebih-lebih Indonesia ya, mayoritas Indonesia itu Bir Ali, Bir Ali, Bir Ali. Bir Ali itu adalah bi'run kalau makna mufradnya, kalimat persatuannya itu bermakna bi'run sumur, tapi disingkat Bir Ali. Di situ tuh ada Bir Ali, ada Bir Setara, ada apa namanya Al-Buwarid di perjalanan menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, situ keluarnya. Sini kita jalan. Jadi masuk ke sini dia. Cukup jauh jalannya, tapi tertib ya. Kita lihat di sebelah kanan ini. Pohon-pohon kurma bersih sekarang. Bir Ali, masya Allah. Persiapan untuk menyambut haji. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, kita mau masuk. Masjidnya indah sekali, bersih. Bir Ali, masya Allah, masjid itu kan udah lain, beda dengan yang lalu. Ini Masjid Bir Ali udah sangat indah, udah bagus sekali. Alhamdulillah. Kita udah selesai sholat tahiyatul masjid dan kita sudah sholat sunat ikhram. Kita akan kembali ke bis untuk niat melaksanakan ibadah umrah bersama-sama. Masjidnya udah direnovasi ya, ini 1447 Hijriah 2026. Alhamdulillah. Ya, kita akan kembali ya. Keluar. Karpetnya baru, apa, masya Allah ya, AC indah sekali. Ya, kita akan keluar. Ya, kita akan keluar menuju masjid, menuju bus. Ya, ini masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Ya. Masjidnya udah bagus ya sekarang ya, luar biasa ya.
Ada renovasinya apa segala macam. Alhamdulillah sudah Nyaman banget. nyaman berasa. banget, mulai dari luar parkiran tidak semeraut sekarang. Tahun kemarin saya kan haji nggak senyaman sekarang. Enggak senyaman ini. Alhamdulillah. Soalnya Tertib loh ya. Tiap tahun di sini ada renovasi. Tiap Renovasi tahun ya. Jadi yang kurang enak ke jamaah itu diperenak lagi. Masuknya tertib, keluarnya Masuk tertib ya. tertib, keluarnya Kan biasa kita lewat situ boleh itu ya. Sembraut Semua semuanya. sekarang di sana ya, muter ya. Alhamdulillah. Jadi keluar di sini ketahuan ya Iya, jamaahnya. tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masjid Bir Ali. Bir Ali ya. Masya Allah, enak. Bersih lagi. Bersih. Masya Allah ya. Alhamdulillah jamaah benar-benar terlayani nih. Mudah-mudahan haji 2027 ini 1447 Hijriah ini 2026 ya. Ya. 1447 Hijriah ini lancar lah semua. Amin. Antum pasti apa perlu tenaga ekstra juga nih untuk haji ya? Iya, Hah? perlu tenaga ekstra ini kajian ini. Ini yang punya Papua Selatan, Masya Allah. Papua Barat Daya dan Kalimantan Utara. Waduh. Ini Masya Allah ini sahabat-sahabat. Kalimantan Utara. Iya Kalimantan Utara. Tarakan berarti termasuk ya. Sekarang lebih tertib ya. Ya tahun kemarin kita nggak seperti ini. Enak masuk dan keluarnya rapi gitu kan. Masya Allah. Kalimantan nggak pernah saya. Tarakan. Nggak pernah ke sana. Cuman jamaah dari sana semua. Kaltim, Tarakan, Tiga, Kalbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah makan siang? Alhamdulillah. Sholatnya sudah dijamaah. Alhamdulillah semuanya. Mari kita berangkat ke kota Mekah. Insyaallah masih berhenti di Bir Ali pengambilan mikot. Seperti biasa, kalau kita bepergian, mari kita berdoa safar dengan harapan agar senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selamat sampai tujuan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana sakhkhara lana hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin muqrinin wa inna ila rabbina inna ila rabbina lamunqalibun. munqalibun. Allahumma Allahumma yassir lana yassir fi lana safarina hadha fi safarina hadza al-birra albirra wat-taqwa wattaqwa wa min al-amali wa min al-amali ma tarda. ma tarda. Allahumma Allahumma hawwin awin علينا alaina سفرنا هذا safarana hadza واقض عنا wadwi anna بعده. bu'dahu. اللهم Allahumma أنت الصاحب anta في sahibu السفر fi safari والخليفة wal khalifatu في الأهل. fil ahli. اللهم Allahumma إنا نعوذ بك inna na'udzu bika من وأثاء السفر min watha'is safari وكآبة المنظر abatil manzari وسوء wa المنقلب su'il في munqalabi المال fil mali والأهل wal ahli والولد. wal waladi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bacaan doa sarfnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah dan selamat sampai tujuan. Agar kita dipanggil kembali ke sini, mari kita berdoa wada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wada'u Al-wada'u wal amanu indallah indallah وعند رسول الله wa inda Rasulillah صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam. إن الذي Innalladzi فرض عليك farada 'alaika القرآن al-Qur'an لرادك naradduka إلى معاد ila يا ma'ad معيد ya mu'idu أعدني أعدني يا سميع ya sami'u أسمعني asma'ni يا ستار ya sattaru أسترني asturni يا رحمن ya rahmanu
irhamni ya raddadu urdudni ila baitika hadha Allahumma arzuqni al-auda thumma al-auda karratin ba'da marratin taibuna saihuna abiduna li rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abda wa hazama ahzaba wahda la syai'a qablahu wa la syai'a ba'dahu abadan biyadihi al-khair wa ilayhi al-masir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Duyufur Rahman, tamu Allah, tamu Rasulullah SAW. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW ingin melaksanakan ibadah umrah yang pertama, yang membawa beberapa banyak bala tentara dan para sahabatnya, beliau tidak serta-merta berhenti di Bir Ali. Di Bir Ali dulu masih tidak ada apa-apa, hanya ladang biasa dulu, dan akhirnya Sayyidina Ali berinisiatif untuk menggali sumur di sana. Ada 6 sumur di sana, sehingga Rasulullah belum melaksanakan miqat di sana. Rasulullah itu berhentinya di mana? Di luar kota Mekah, yakni yang sekarang itu kalau dari Jumum, dari Jeddah, jalan yang dulu bukan yang sekarang, itu namanya daerah Hudaybiyah yang disebut dengan perjanjian damai. Nah, di sebelah kiri ini Sayyidina Utsman bin Affan mewakafkan di situ, karena Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah orang yang berperan aktif di dalam bidang iktisadiyah, artinya di dalam perekonomian, sehingga bisa membeli apa-apa yang dilarang oleh orang Yahudi, dibeli. Ini tidak boleh, dibeli oleh Sayyidina Utsman. Maka berjuluk Sayyidina Utsman itu kaya dermawan, titisan dari Nabi Sulaiman, kekayaan. Ya, kalau di sini tuh kekayaan tuh ada Bin Laden, itu kekayaan yang menunjang perkembangan pembangunan di era King Abdul Aziz, ya, sampai saat ini masih diabadikan. Ini kalau berbicara soal kita ingin melaksanakan inti daripada perjalanan ibadah, yakni ibadah melalui travel ataupun yang biasa privat, itu adalah intisari dari perjalanan adalah melaksanakan ibadah umroh ke kota Mekah. Mudah-mudahan umroh kita menjadi umroh yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini seperti perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW yang masih berhenti di sana di Bir Ali, baik itu penduduk atau mukimin atau pendatang seperti turis, seperti travel, seperti kita ini sekarang ini berhenti di Masjid Zulhulaifah. Nama masjidnya ini Zulhulaifah, tapi terkenalnya ke orang-orang jamaah lebih-lebih Indonesia, ya, mayoritas Indonesia itu Bir Ali. Bir Ali itu adalah bi'run kalau makna mufradnya, kalimat persatuannya itu bermakna bi'run, sumur, tapi disingkat Bir Ali. Di situ tuh ada Bir Ali, ada Bir Setara, ada Al-Buwarid di perjalanan menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Namun ini tidak melintasi daerah-daerah itu karena nanti kita akan kembali berbelok arah ke stasiun kereta cepat atau kita harus Haramain Syarifain. Kita harus Sari' Haramain Syarifain. Haramain Syarifain itu adalah Mekah dan Madinah. Haramain tanah yang disucikan keduanya, Syarifain yang dimuliakan keduanya. Tamu Allah, tamu Rasulullah SAW, ketika program dari berbagai travel itu
ke Madinah dulu, maka orang tersebut berhentinya mikotnya di Masjid Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Namun ketika travel itu programnya tiketnya misalkan turun di Jeddah kemudian langsung ke Mekah, tidak tahu Bir Ali karena tidak berhenti di Bir Ali. Tetapi kalau programnya ke Madinah duluan, ke Bir Ali. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Di situ di Bir Ali itu turunlah ayat wa atimmul hajjah wal umrata lillah. Ya, yang dikuatkan itu di sana. Karena apa? Karena banyaknya orang hanya formalitas doang di dalam melaksanakan ibadah. Kalau dulu disebut dengan ihtizaan, ya hanya main-main. Itu. Makanya di dalam mimnya wa atimmu, kalimat atimmu itu ditasydid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan oleh Rasulullah SAW, tamassaku bimanasikikum, berpegang teguhlah kepada akidah ajaran. Tuh nggak usah menang sini-sini itu. Apa ajaran mazhabnya apa? Itu dipegang teguh, dipelajari, dikuatkan, dikerjakan. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian ketika para jemaah sudah berpakaian ihram, apalagi sudah berniat umroh, itu siapa yang mengendalikan karakter watak kita ini? Itu adalah Allah langsung, Allah sendiri. Bahkan kenapa kejadian di haji kadang aneh, kadang umroh itu karena yang dikendalikan oleh Allah sendiri. Ketika kita sudah berihram, kata Rasulullah, makanya berpesan waktu berpidato di haji wada'nya Rasulullah di Masjid An-Namirah, di sana di Arafah, Rasulullah tamassaku bibanasikikum, berpegang teguhlah kalian semua dengan ajaran akidahmu sendiri, yakni dengan ibadahnya, dengan muamalahnya, ya, dengan tata cara di dalam kaifiyatus shalah, kaifiyatul wudu, kaifiyatul haji wal umrah atau haji wal mu'tamirin. Itu di ini. Kalau di dalam Al-Quran wa atimmul hajja wal umrata lillah. Umrah ini disebut dirangkai dengan kata haji, dengan kalimat haji, karena umrah kata Rasulullah haji saghir, termasuk haji umrah ini hanya yang membedakan adalah wukuf di Arafah. Makanya di Mekah nanti kalau tidak percaya kalau umrah ini adalah haji, diam di tengah perjalanan. Pasti askar itu ya haji, enggak dipanggil umrah. Ya umrah, la gitu. Ya Ustaz. Ya salam. Ya pasti ya haji tari gitu. Tapi kalau sekarang tuh orang askari Arab Saudi sudah mulai belajar bahasa Indonesia karena ahla sya'biyah, yakni adalah sya'biyatul Indonesia, yakni paling baiknya orang, yakni orang Indonesia. Tayyib, ngikut kalau orang Indonesia itu tayyib, ayo, oke, siap dan, ya kan? Baik, tamu Allah, tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nanti sudah berniat, kita sudah mengetahui bahwa kita akan menghadap atau dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sudah berniat itu sudah lepas semua urusan duniawi, hanya kita urusan ukhrawi yang dipanggil oleh Allah. Saya hamba datang ya Allah memenuhi panggilanmu, labbaik Allahumma labbaik, yakni saya datang ya Allah dengan kerendahan hati, saya datang ya Allah dengan berlumuran dosa kami banyak, kami datang dengan memenuhi panggilanmu, ampuni dosa kami ya Allah,
ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa-dosa istri kami, dosa-dosa suami kami, keluarga kami, berkahi hidup kami ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. yakni apa, terimalah ibadah kami ini ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami. Kami datang dengan setumpuk masalah ya Allah, maka berilah solusi dalam masalah kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus begitu, karena nahnul fuqara, kita ini fakir di hadapan Allah, walakin Allahu ghaniyun, sedangkan Allah adalah maha kaya. Dengan maha kayanya tidak mengaku Allah, tapi Allah maha kaya, maha Allahus Samad. Bukan seperti perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berkuasa atas segala sesuatu. Maka minta berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Nanti di tawaf, itu kata guru saya di sini, tawaf itu adalah pusing kata orang Melayu. Ya, kata orang sini mudawwar, berputar. Di situ para malaikat di Sidratul Muntaha ketika umrah dia membaca subhanallah. Ketika tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Itu mohon ampun, karena di dalam kitab dijelaskan sebelum menghadap Allah, malaikat itu mengadakan tawaf, artinya bertaubat, bertawassul dulu, sehingga tidak punya salah nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena riwayat ini banyak, kalau disampaikan nanti nggak sampai ke Jakarta. Kenapa begitu? Ketika Allah berkata, saya ingin menjadikan khalifah di muka bumi, para malaikat itu pernah ada yang menentang. Maka dengan demikian Allah itu merasa bersalah kepada para malaikat merasa bersalah, lalu bertawaf di Suratul Muntaha dengan membaca itu, memberatkan timbangan kesalahan dan dosa-dosanya, dan Allah tidak jadi marah, tidak jadi murka. Maka dengan demikian ketika minta sesuatu nanti di mana? Di antara Safa dan Marwah, karena di situ adalah syiar tentang kebesaran Allah. Ketika tidak ada lagi yang ingin menolong, Siti Hajar itu sudah jelas-jelas ya, tahu betul tidak ada yang menolong, tapi Siti Hajar tidak pernah berfrustasi dalam rahmat Allah. La tai'azu min rauhillah, tidak pernah berputus asa, tetap berdoa. Allah senang hambanya meminta, makanya diberilah termasuk mukjizat Allah yang diberikan pelantaraan dari Siti Hajar yang diberikan kepada Sayyidina Ismail alaihi salam, yang berupa zami-zami, yakni air Zam-Zam. Baik para tamu Allah, tamu Rasulullah, di sini gunung, di kiri gunung, kanan gunung. Nah, dari sinilah Nabi Muhammad yang muncul ketika pas dibaca Tola al-Badru alaina bin saniyatil wada. Ini di dalam nasyid itu orang sastrawan handal ternama di kota Madinah itu, karena dulu memang para jago-jago sastrawan itu adalah orang Arab. Maka dia mengarangnya untuk penyambutan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Rasulullah dari arah sini yang muncul, Rasulullah itu yang diharap-harap cemas ketika semuanya sudah berada menunggu di lokasi Masjid Quba tersebut. Kenapa di sini munculnya Rasulullah? Ini adalah Haddil Haram, batas-batas tanah haram. Ini batasnya tanah haram di sini. Ketika orang ingin melaksanakan umrah dari Madinah, maka keluar dulu ke batas tanah haram. Di mana? Tepatnya di sini. Di sebelah kanan sudah nampak masjid, itu namanya Masjid Dzulhulaifah. Kita akan ke sana mengambil salat ihram, sunnah ihram. Kemudian
Kemudian namanya Zulhulaifah, tapi tempat ini daerahnya Bir Ali. Iya ya. Cus gitu. Bir Ali itu adalah bi'run sumur, Ali itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali menggali sumur di sini ada 6. Di ke atas ini. Oh, sebentar Pak. Ya salam. Gimana mau nyambung kalau ini nggak dicolok ya? Alhamdulillah di Masjid Bir Ali, Bi'run Ali ini, sumurnya Sayyidina Ali. Membaca riwayat di sini tuh Sayyidina Ali menggali 6 sumur. Nah, yang digunakan tuh menurut juru kunci di sini tuh ada satu yang masih digunakan sumur itu di saat ini. Airnya masih. Ya, makanya di sini disebut dengan Bir Ali. Nah, begitu. Airnya tapi nggak kayak Zam-Zam. Nggak kayak Zam-Zam, nggak ada unsur apanya. Baik di Ji'ronah juga nggak ada apa-apanya, di apa nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini minuman penduduk surga kelak. Benar-benar mujarab, benar-benar mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Baik, terlepas dari itu semua, mari kita fokus untuk pengambilan miqat dan nanti insya Allah niatnya di atas bis bareng-bareng. Kalau nggak niat di sana, tadi di atas bis. Di masjid itu cuman sholat sunat ihram 2 rakaat, nanti kembali ke sini semua. Dan alhamdulillah kalau sekarang itu bareng tuh perempuan lain, laki-laki lain tidak semeraut seperti dulu karena sudah diatur sedemikian rupa. Jadi mau memasuki ke area masjid itu kita akan dilewatkan ke dalam pinggir-pinggir toilet agar tidak mencari gitu. Alhamdulillah. Lebih teratur ya, Ustaz? Ya, lebih teratur begitu. Alhamdulillah. Lama loh aku kesini. Masya Allah. Soalnya kita sering langsung lewat stasiun. Iya, kalau lewat ke stasiun, sebenarnya kalau mau berkesan itu ikut bus itu sangat berkesan. 6 jam. Ya, tapi lama gitu. Kayak hijrahnya Rasulullah. Jalan kaki dah. Naik unta kita. Unta. Kalau naik unta aku mau. Ya. Bayangin dulu. Iya. Udah wudhu kan, tinggal sholat aja kan. Saya wudhu lagi. Wudhu lagi ya? Enggak apa-apa. Menyebutnya Abyar Ali. Biar Ali ya. Sama sumur. Semua. Benar. Alhamdulillah wa syukur. Tertib sekarang nih, jadi keluar masuknya. Enggak, dulu kan kita masuk bisa lewat sini. Artinya langsung di sini kemana? Iya. Sekarang kita jalan. Itu mau, itu ya sekarang. Antum mau duduk dulu. Hah? Sekarang lebih tertib.
kita masuk lewat sini yang laki. Ntar kalau yang udah wudhu terus saja ke sana ya. Ya. Bir Ali tempatnya ya, udah tertib sekarang, bersih, rapi. Toilet, assalamualaikum, toiletnya rapi, bersih. Yang ganti-ganti ikhram. Ini suasana di Bir Ali seperti ini. Nah, situ keluarnya. Sini kita jalan. Jadi masuk ke sini dia. Tertib diatur. Cukup jauh jalannya tapi tertib ya. Kita lihat di sebelah kanan ini, pohon-pohon kurma bersih sekarang. Bir Ali, masya Allah, persiapan untuk menyambut haji. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Jadi kita mau masuk untuk sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunat ihram. Alhamdulillah. Ya, kita mau masuk. Lanjut lagi ya. Masjidnya indah sekali, bersih. Bir Ali, masya Allah, masjid ini kan udah lain, beda dengan yang lalu. Kita cari posisi tempat buat sholat, cari yang enak, yang nyaman, yang mungkin di pojok kali ya, bisa membawa kenyamanan kalau sholat. Itu gratis tuh air tuh. Tapi kita udah ada kan? Alhamdulillah wa syukur. Banyak sekali jamaah yang jalan ada pakai.
Lillah. Alhamdulillah. Kalau sudah selesai, kalau sudah siap, mari kita melafalkan niat umrah kita. Yuk, bismillah. Yang perempuan sarung tangannya, kaos kakinya. Yang laki-laki celana dalam tak boleh. Sudah semuanya? Sudah siap ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata Nawaitul umrata wa ahramtu biha wa ahramtu biha lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Saya berniat Saya berniat untuk melaksanakan ibadah umrah ibadah umrah dan berihram dan berihram untuknya karena Allah Ta'ala. karena Allah Ta'ala. Baik, Alhamdulillah sudah melafalkan niat. Jadi sudah berlaku larangan-larangan tersebut. Tidak boleh pakai sabun, tisu basah yang mengandung mengandung parfum, hand body lotion, tidak boleh. Pokoknya wangi-wangian. Kemudian tidak boleh berbantah-bantahan, tidak boleh menggaruk-garuk sampai keluar darah, tidak boleh sikat gigi yang keluar darah, tidak boleh mandi lagi yang sampai merontokkan rambut. Kemudian itu untuk umum. Kemudian untuk perempuan hanya telapak muka ya, dan telapak tangan. Kemudian laki-laki tidak boleh pakai sepatu atau kaos kaki atau peci, tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal
الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك وصلى الله وصلى الله على سيدنا على سيدنا محمد محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا تسليما كثيرا ربنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة الجنة مع الأبرار مع يا الأبرار عزيز يا عزيز يا غفار يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك